kan sekarang nabi-nabi sudah tidak ada, maka untuk para rasul ulul albab apakah juga dalam dadanya ada Quran itu, Pak? Terima kasih. Ayat tadi itu tidak menyebutkan kata-kata nabi atau rasul. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tidak ada kata-kata nabi dan rasul. Wa ma yajhadu bi ayatina ila dzalimun, dan tidaklah yang menyanggah menentang ayat kan kecuali orang-orang zalim. Nah, yang diberi ilmu itu tidak harus selalu nabi. Coba kita lihat surat 4252. Ya. 4252. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan seperti itulah kami wahyukan kepadamu roh dari perintah kami. Jadi yang diperintahkan itu roh tadi, ya, kepada Nabi waktu itu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Nah, tidaklah kamu mengerti apa itu kitab, ini bukan kitab ya, dan tidak pula iman. Walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Tidak disebut nabi. Hamba-hamba itu ya siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau nabi menunjuki kepada siratal mustaqim. Yang berarti kan Allah menunjuk kepada siapa yang dari hamba-hamba kami. Nah, kalau memang dikehendaki Allah diberi petunjuk, diberi ilmu. Hamba-hamba kami itu tidak disebut namanya. Nah, ayat ini berlaku sepanjang zaman, sejak zaman dulu masih hidup sampai sekarang dan seterusnya berlaku. Allah masih akan memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang dikehendaki tadi. Yang nanti akan berlaku 1689 tadi. Yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang diberikan tadi. Kan sebenarnya banyak para orang-orang yang diberi ilmu tetapi Allah juga tidak menjelaskan. Misalnya ketika Nabi Musa berguru kepada seseorang yang diberi ilmu dari sisi Allah, tetapi para mufasir menyebutnya itu Nabi Khidir, walaupun dalam Al-Quran nggak disebutkan namanya kok. Itu kan tidak pernah dijelaskan dia tugasnya apa, terus bagaimana, kan nggak ada. Tetapi itu adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah. Dan malah Musa berguru tapi minta diberi pelajaran tentang kesadaran. Tapi ternyata baru tiga langkah aja sudah step. Artinya terus nggak jadi, nggak dilanjutkan karena kamu sudah melakukan kesalahan 3 kali berturut-turut. Itu ya. Mungkin yang lain? Masih ada? Coba kita lanjutkan. Surat nomor 73, mulai ayat 9 dan 10 ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illallah. Fatahidhu wakila. Tuhan timur dan barat. Timur-timur dan barat-barat. Timur dan barat itu artinya arah ya. Di sini kan ada arah timur dan barat. Jadi Tuhannya timur dan barat. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Fatahidhu wakila, maka adakanlah Dia itu sebagai wakilmu. Kalau ada persoalan, wakilkan aja kepada Allah. Jangan diatasi sendiri. Ya, bertawakal itu hanya mewakilkan persoalan kita pada Allah. Terus kemudian ayat berikutnya, naikkan dikit. Wasbir ala ma yakuluna. Di sini kan, dan sabarlah, tabahlah atas apa yang mereka katakan. Di sini ya, wahjurhum. Ya. Hajron jamila. Dan menghindarlah dari mereka dengan penghindaran yang bagus.
Malah suruh menghindar dengan kata-kata yang itu, oh malah mbok parani, ditantang. Menghindarlah kepada mereka dengan penghindaran yang bagus. Menghindarnya juga dengan cara yang baik. Wong kita menyeru kepada orang yang tidak beragama Islam saja juga bil hikmati wal mau'izatil hasanah 16:125 ya. Coba kita lihat 16:125. Kita tadi menghindar dengan penghindaran yang bagus. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada sabili rabbika, garis hukum Tuhan. Bil hikmati dengan hikmah. Hikmah itu sains, ilmu pengetahuan. Wal mau'izatil hasanah dan pelajaran yang baik. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan, dan kalahkan mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu itu dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari garis hukumnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kamu nggak usah mengkafir-kafirkan orang. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari garis hukum dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah sudah berpesan seperti inilah. Maka nyerunya itu di sini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Allah itu sangat santun. Karena kita mengikuti Allah, ya kita harus santun. Allah Maha Penyantun, kita harus santun. Kalau kita kasar kan berarti tidak mengikuti ayat, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah. Coba kita lihat surat 29 ayat 46 ya. Di sini kan yang disebut ahli kitab ya. Wala tuja itu ahlal kitabi ila bilati ya ahsan. Ilal ladina dzalamu minhum, dan jangan kalahkan, jangan berdebat, jangan berbantah-bantah dengan ahli kitab itu kecuali dengan yang lebih baik. Ya, ayat ini. Kecuali orang-orang yang dolim dari mereka. Nek orang yang dolim itu silahkan aja. Kalau orangnya ya dengan cara yang baik. Ya. Terus kemudian wa qulu amana billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahina wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Sini kan katakanlah, Nabi sudah mengatakan, kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada kamu, kepada ahli kitab tadi, dia juga diberikan kitab ya. Dan Tuhan kami serta Tuhanmu adalah satu, dan kami muslim untuknya. Nah, ini kan menyangkut masalah pemahaman. Ketika nanti diseru dengan hikmah dan pelajaran yang baik, kemudian kita diajak berbantah dengan cara yang baik, tentu saja akan menjadi lebih bagus hasilnya. Bisa-bisa nanti orang yang ini masuk Islam. Wah, ternyata Islam itu bagus ya, santun ya, mesti begitu. Asal bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berbantah juga dengan cara yang baik tadi. Sini kan. Jangan berbantah-bantah, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali kalau mereka itu dolim. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Nabi itu diberi penjelasan bahwa orang-orang yang tadinya taat di depannya tapi di belakangnya tidak taat aja, Nabi juga nggak boleh marah kok. Tetapi suruh berpaling gitu loh. Ya, coba kita lihat surat 481. Ini kan ayat ini kan sudah populer ini. Wa yaquluna ta'atu, dan mereka mengatakan taat. Fa idza barazu min indika bayata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul. Tetapi ketika mereka sudah menghindar berada di belakang kamu, sebagian dari mereka menyampaikan apa-apa yang tidak kamu katakan. Oh, Nabi bilang begini, padahal Nabi nggak bilang begitu, maksudnya gitu loh.
Tapi sebagian, tidak seluruhnya. Misalnya ada taklim kayak gini, setelah keluar nanti tadi begini, padahal nggak begitu gitu loh. Waktu Nabi juga begitu, Nabi masih hidup aja begitu, apalagi sekarang sudah nggak ada. Kan masih yang begini lebih banyak kan? Nah, masih lebih banyak. Wong dulu Nabi masih hidup aja ada yang begini kok. Allah memberitahu gitu loh. Kemudian wallahu yaktubu ma yubayitun. Allah menulis apa-apa yang mereka sampaikan itu. Terus kemudian fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Allah tidak menyuruh berdemolah mereka, enggak. Berpalinglah dari mereka. Allah sudah menulis apa yang dilakukan. Kamu berpaling dari mereka. Terus kemudian apa lanjutannya? Wa tawakal ala Allah, bertawakalah, salah wakilkan semua persoalan itu kepada Allah. Nanti Allah yang akan mewakili. Maksudnya begitu. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakilmu. Rasa mau tangani sendiri. Maksudnya gitu loh pengertiannya. Nah, sebenarnya ayat-ayat dari tadi sampai sekarang ini kan sebenarnya kalau kita paham nggak ada masalah kok. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang ternyata keluar dari ayat itu, nanti efek sampingnya itu banyak sekali. Jenengan harusnya bekerja jadi nggak bekerja. Setelah pulang berantem dengan istrinya. Oh, kamu ke sana pulang nggak bawa apa-apa. Ini yang di rumah anak-anaknya. Ada yang begitu. Nah, gimana? Maka kita itu harus betul-betul menjernihkan hati. Makanya sering saya sampaikan bahwa dulu Raja besar Mataram yang namanya Sultan Agung itu kan olah rasa ngeningake cipta menggalih sangkan paraning dumati. Setya tuhu manembah marang Gusti. Sepi ing pamrih rame ing gawe, sirik tumindak nista. Nindakaken amalan sunah. Ya, itu bahasanya seperti itu. Jadi olah rasa itu ada di sini. Kalau penjenengan sakit itu jangan teriak-teriak, rasakan. Seperti apa sakit itu? Dirasakan. Nah, nanti akan connect ya. Wifi akan menyala, kemudian bertasbih memuji Allah. Nanti akan hilang sendiri rasa sakit itu. Dengan malah sambatnya yang Gusti Allah yang biyungi. Aduh biyung, aduh sini. Sambatnya ada biyungi, sambatnya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami gitu. Oh, aduh biyung. Ya, sambatnya kan gitu kan. Biyungnya sudah meninggal kok disambati. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi cukup bisa kita pahami bahwa sebenarnya cukup jelas bahwa kita harus mengikuti apa yang dijelaskan Allah seperti tadi. Nah, sedangkan Allah saja Maha Pemaaf, maksud kita tidak. Nah, coba kita lihat surat 4 148 149 ya. 4 itu surat An-Nisa, 148 149. Surat nomor 4, surat An-Nisa 148. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul ila mandulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Jadi Allah tidak menyukai. Bahasanya Allah itu lembut. Allah tidak menyukai. Ya, di sini kan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak menyukai hal nyata pada perkataan, kejahatan perkataan. Su'i minal qaul, jadi perkataan dari kejahatan dari perkataan. Ila kecuali mandulim orang-orang yang teraniaya. Nek orang teraniaya ngomongnya itu jahat itu mungkin wajar, tapi kalau kita orang-orang beriman nggak boleh, Allah nggak suka. Nek kamu ngomong secara nyata dengan kata-kata yang keras, tapi itu kejahatan. Itu loh maksudnya, paham nggak? Ngomong kejahatan yang terang-terangan dengan keras itu loh, itu nggak suka. Contohnya miso-miso misalnya di depan umum. Nah, sekarang orang demo itu ada nggak yang mengatakan yang tidak baik? Banyak. Nuding sana nuding sini. Ini Allah tidak suka. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Terus ayat berikutnya. Sini kan in tubtu khairan au tuhfuhu au ta'fu an su'i
fa innallaha kana afwan qadir. Jika kamu menyatakan kebaikan, bodoh-bodoh ngomong sing baik gitu loh maksudnya. Atau menyembunyikannya, atau memaafkan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi menentukan. Loh coba, kan luar biasa ya. Saya akan ulangi lagi ya. Jika kamu menyatakan kebaikan, hal nyata dari kejahatan perkataan Allah tidak suka. Tapi kalau kamu menyatakan kebaikan atau menyembunyikannya pun Allah tahu. Atau kalau kamu memaafkan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi menentukan. Allah saja Maha Pemaaf, kok maksud kita tiada maaf bagimu? Gimana? Ya, itu terserah aja lah, ayatnya bilangnya begitu kok. Masalah mau dendam, itu nanti yang rugi yang dendam itu sendiri. Dan itu akan ngotori hatinya ya. Nanti akan menimbulkan efek samping di kemudian hari. Masa masih anak-anak remaja udah tensinya 180. Ya, kenapa itu? Karena dia selalu frekuensinya tinggi. Nah, akhirnya stroke. Nek stroke tinggi kupon gitu, itu tidak masalah. Itu stroke nggak bisa berjalan, bukan kupon. Saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi, subhanallah, luar biasa bahwa sebenarnya kita diberikan pelajaran yang perlu diperhatikan. Tetapi memang kadang-kadang manusia itu ya kebanyakannya seperti itu. Karena memang ayatnya juga sudah bilang begitu ya. Kita ulang sekali lagi, 116. Kebanyakan. Kita jangan ikut yang kebanyakan. Nek memilih pemimpin memang, wah, yang paling banyak yang mana? Ini coba lihat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iya tabiuna ila donna wa inhum ilayah rusul. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, yudiluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari sabilillah, dari garis hukum Allah. Kenapa begitu? Iya tabiuna ila dona, yang mereka ikuti hanya don, dugaan, persangkaan. Baru persangkaan kok digede-gede. Wa inhum ila tahrusul, dan mereka hanya mengira-ira. Kalau yang begitu itu nanti kamu akan sesat. Karena yang begitu itu kebanyakannya. Artinya kita harus termasuk kelompok yang sedikit. Karena kebanyakan di seluruh muka bumi tadi. Aksara man fil ardi. Ya. Kan berarti kebanyakan manusia seperti itu. Maka kita jangan mengikuti yang kebanyakan. Karena kebanyakannya don, dugaan, kira-kira, hanya persangkaan. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sejarah Indonesia, Pak, ini hubungannya dengan tadi kepemimpinan dan tidak boleh mengatakan kejahatan begitu. Dalam sejarah Indonesia itu ternyata suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan itu selalu diakhiri dengan hujatan. Artinya ketika presiden itu menjabat itu disanjung-sanjung, tetapi kemudian ketika itu presiden itu sudah tidak menjabat, itu kemudian ada hujatan atau apapun yang merupakan hal yang atau dugaan atau apapun. Dalam bahasa ini sering dikatakan dihujat, seperti misalnya saja ketika pemerintahannya Orde Lama di bawah Pak Bung Karno, ini luar biasa orang menyanjungnya, tapi ketika kemudian Pak Karno kemudian jatuh di
tahun 66 kemudian dihujat. Begitu Pak Harto muncul menjadi pemimpin Presiden Orde Baru 32 tahun, itu juga orang menyanjung-nyanjungnya, tapi begitu dia di akhir pemerintahannya tahun 98 itu juga dihujat habis-habisan. Untuk yang Al-Qur'annya tadi, untuk penjelasan detailnya Pak, terima kasih. Ya. Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara negara itu terlalu tinggi, artinya yang rendah aja sama. Misalnya contoh gini, dalam satu kantor kan ada kepala kantor, terus terjadi satu pergantian pimpinan, serah terima jabatan, terus pindah. Nanti karyawan yang baru itu dengan pimpinan yang baru itu, walah sudah ngomong, wah itu yang lama itu jahat sekali Pak, gini-gini, mesti gitu. Kira-kira gitu nggak? Yeah. Loh, fakta membuktikan begitu di kantor aja, nggak usah negara. Yeah. Nah, tapi nanti setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun itu, wah ternyata masih bagus pimpinan saya yang dulu. Gitu. Loh, faktanya begitu. Itulah manusia. Nah, sebenarnya ketika kita ingin menghapus hal-hal yang atau sikap perilaku yang seperti itu, maka kuncinya adalah Al-Quran. Ketika orang selalu berdampingan dengan Al-Quran, tidak mungkin akan melakukan seperti itu. Nah, apapun yang kamu katakan ya silahkan aja lah. Yang sudah pindah ya nggak usah dirasani, kita bekerja bersama-sama ke sana baik, mesti gitu. Ya. Dan itu saya tahu, banyak tahu tentang hal seperti itu, banyak tahu. Nah, nanti nek pimpinan baru mesti disanjung-sanjung, nanti setahun 2 tahun, wah dihujat juga, urung tindak ya kan, udah dihujat. Wah ternyata masih bagusan pimpinan yang dulu. Loh bagusnya gimana? Misalnya tiap hari dijajak kayak, loh uang dari mana? Ya nggak tahu saya lah. Nah ini kan semua yang ditonjolkan masalah-masalah duniawi. Ya. Seluruh itu tadi semuanya adalah duniawi. Coba sekarang kita tampilkan surat 57 ayat 20. Itu faktanya persis seperti dengan keadaan di sekitar kita sekarang ini. 57 ayat 20 itu. A'lamu anamal hayatud dunya laibun walahu. Ketahuilah. Allah itu menyuruh kita mengetahui, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan olok-olok.